Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai persamaan kuadrat untuk tipe soal ujian nasional, bro. Meskipun yang kita bahas adalah soal persamaan kuadrat bertipe ujian nasional, tetapi dia menjadi dasar yang bagus untuk persiapan UTBK SBMPTN, bro. Jadi dipelajari ya. Oke, setidaknya ada 3 tipe soal persamaan kuadrat yang sering sekali keluar di ujian nasional, bro. Ini tipe yang pertama adalah operasi akar-akar. Nah, teorinya seperti ini. Misalnya kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini misalnya akar-akarnya misalnya X1 sama X2, bro. Nah, operasi akar yang ini, bro, X1 ditambah X2. Nah, ini kayaknya udah tahu ya. Oke, kita ulang. X1 sampai X2 itu rumusnya min B per A. Bagaimana memperoleh rumusnya tidak saya uraikan di sini ya, tapi ini rumus jadinya. Ya. X1 tambah X2 min B per A, hasil kalinya C per A. Dua ini kayaknya sudah tahu. Nah, yang ini mungkin baru bagi kalian ya. Seper X1 ditambah seper X2. X1, ini seper X1 ini X1, seper X2 ini X2. Dibalik ya. Ini juga dibalik, bro. Kalau yang ini min B per A, yang ini min B per C. Nah, gitu, bro. Min B per C. Satu lagi, X1 dikurang X2 akar D per A dengan D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini rumus pokoknya, bro, rumus yang paling dasar ya. Operasi akar ini adalah rumus yang paling dasar dan ini mesti hafal. Hanya kadang ya soal itu dia tidak langsung menjurus ke sini, bro. Dia bentuknya itu bentuk aljabar yang lain, sehingga perlu kreativitas kita untuk mengubahnya, yang pada umumnya itu dia mengarahkan kita ke sini, bro. Bisa diarahkan ke sini. Nah, contohnya deh. Nah, gini deh. Misalnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kan tidak ada rumusnya di sini. Berarti harus diubah ke bentuk yang ada di sini, bro. Gimana caranya? X1 ditambah X2 kuadrat min 2 X1 X2. Nanti yang ini pakai min B per A, yang ini pakai C per A, gitu, bro. Yang pangkat 3 X1 plus X2 pangkat 3 min 3 X1 X2. Perhatikan pangkat 2 pangkat 3 ini hampir sama ya, cuman ini ada tambahan X1 plus X2 kuadrat tapi dikurang. Nah, ini X1 plus X2 dikali X1 min X2. Dan yang lain-lainnya itu berarti perlu kreativitas kita. Misalnya seperti ini, bro. Misalnya ada X1 X2 kuadrat tambah X1 kuadrat X2. Nah, ini berarti perlu kreativitas kita. Gimana caranya? Perhatikan ini ada yang sama, X1 X2 dikeluarkan. Nah, kayak gini, dalam kurung X2 ditambah X1, atau X1 tambah X2 juga boleh, sama ya. Misalnya ada lagi seper X1 tambah seper X2. Nah, ini ada rumusnya ya. Dan lain sebagainya. Itu perlu kreativitas kita. Nah, sekarang kita lihat langsung soal deh. Soal yang pertama. Yang ini, bro. Akar-akar persamaan ini adalah X1 sama X2. Berarti kita punya X1 ditambah X2. Tadi min B per A ya. Negatifnya 6 per 2. Berarti 3. X1 kali X2. C per A berarti K per 2. Simpan dulu. Apalagi jika X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat itu 21. X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat 21. Nah, gini. Nilai K plus 1 itu gimana? Nah, kita kan punya 3 buah informasi ini, bro. Kita mau mencari K plus 1 berdasarkan ini, bro. Nah, itu perlu kreativitas kita.
Oke, ini tadi kan harus diubah ya. X1 plus X2 dikali X1 min X2. Gitu kan yang ini? Sama dengan 21. Dan X1 plus X2 itu 3. Gini. X1 min X2. 21. Berarti ketemu X1 dikurang X2. 7 ya. Nah, berikutnya gimana, Bro? Berarti kita punya informasi 1, 2, 3. Nah, pakai ini, Bro. Kita eliminasi ke sini. X1 plus X2 kan 3. Nah, bisa kita eliminasi. Misalnya dikurang deh. X1-nya habis. Berarti min 2 X2 sama dengan 4 ya. Berarti ketemulah X2-nya min 2. Nah, gitu, Bro. X2 min 2 berarti ketemu X1, Bro. Masukkan ke mana? Ke sini ya. X2-nya min 2. Berarti X1-nya ini min 2, ini X2. Min 2 pindah sini jadi plus 2. Berarti 3 plus 2 itu 5 ya. Nah, X1 ketemu, X2 ketemu, ke sini kan ketemu nih. Nah, ini dia. X1-nya diganti 5. X2-nya diganti min 2 sama dengan K per 2. Berarti kan ketemu K-nya, Bro. Min 10 kali 2 ini min 20. Nah, jadi K-nya min 20. Pertanyaannya, K plus 1. Berarti K-nya diganti min 20. Min 20 tambah 1. Min 20 ditambah 1 berarti min 19. Nah, yang B, Bro. Atau bisa juga kalau X2 sudah ketemu, kita tidak harus mencari X1, Bro. Karena X2 itu adalah akar. Apa itu akar? Akar itu nilai X, Bro. Jadi karena ini nilai X, X-nya bisa kita ganti sama ini, Bro. X-nya ini. X-nya ganti min 2. Berarti min 2 kuadrat. 4 kali 2 berarti 8. Sini ya. 8. Min 6 kali min 2 berarti positif 12. Plus K sama dengan 0. Nah, kan dari sini ketemu juga K-nya. 20 pindah jadi min 20. Nah, kan sama itu. Ya. Berarti ada dua cara ya, terserah kita. Mau dicari dulu X1-nya, kemudian masukkan ke sini. Atau kalau X2 ketemu, X-nya kita ganti dengan X yang ketemu itu tadi. Hasilnya sama aja. Oke, soal yang kedua. Akar-akar persamaan ini adalah alfa beta. Itu sama seperti X1 sama X2, Bro. Berarti alfa tambah beta itu X1 tambah X2 min B per A. Min M per 1. Alfa kali beta X1 plus 2 C per A. 12 ya. Ini informasi. Informasi lainnya ini dia. Alfa itu kata soal 3 beta. Alfa adalah 3 beta. Kita mau mencari nilai M. Nah, kita operasikan, Bro. Nah, tinggal masukkan sini, alfanya ganti 3 beta. Berarti ini 3 beta ditambah beta itu min M. Kalau yang sini 3 beta dikali beta itu 12. Dari mana mencarinya? Tentu dari sini ya. Ini berarti beta kuadrat. 12 bagi 3 itu 4. Berarti betanya plus minus 2. Kita mau cari M. Nah, ke sini, Bro. Berarti ini min M itu 4B. Kalau gitu M-nya min 4 beta, sorry beta bukan B ya. Nah, karena betanya plus minus 2, kalau 2 berarti min 4 kali 2 berarti 8. Kalau min 2 berarti min 4 kali min 2 berarti min 8. Jadi plus minus 8 ya hasilnya ya. Dia bisa 8 bisa min 8. Jawabnya yang D. Nah, gitu, Bro. Itu tipe pertama. Tipe kedua yang juga sering muncul di ujian nasional adalah menyusun persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat baru. Rumus persamaan kuadrat itu sebetulnya rumusnya, Bro. X kuadrat min jumlah akar-akar nih ja ya. X plus hasil kali akar-akar ini sama dengan 0. Ini saya singkat. Ja itu jumlah akar-akar, K itu hasil kali akar-akar. Dapat dari mana rumusnya? Misalnya persamaan kuadrat, akar-akarnya
alfa dan beta, bro. Nah, persamaan kuadratnya itu rumusnya kan X min alfa, sorry ini X min beta ini sama dengan 0. Gini bro, kalau akarnya alfa beta itu seperti ini sebenarnya. Ini kan kalau dioperasikan X kuadrat min beta X min alfa X atau min alfa X min beta X, minnya keluar berarti alfa plus beta X plus alfa beta. Kan gini bro kalau diuraikan ya. Nah ini kan jumlah, ini hasil kali akar. Makanya saya bikin rumusnya seperti ini biar mudah menghafalnya ya. Oke, contoh deh soal nomor 3. Akar-akar persamaan ini adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini, nah berarti yang ditanya itu persamaan kuadrat akarnya 1/, alfa plus 1/, beta. Dan ini bro berarti alfa kuadrat plus beta kuadrat. Yang ditanya ini. Oh ini berarti harus kita cari dulu. Ternyata ini bisa kita cari 1/, alfa tambah 1/, beta, 1/x1 tambah 1/x2. Ingat tadi di awal ada rumusnya itu ya. Lihat kembali. Rumusnya min B per C. Negatifnya 3 berarti 3 per min 2. Berarti min 3/2 bro. Nah yang ini, nah ini harus diubah ya. Alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta. Nah berarti kita memerlukan alfa plus beta. Alfa sama beta itu akar-akar ini. Berarti kalau gitu alfa ditambah beta itu min B per A dari sini bro. 3 alfa kali beta itu C per A dari sini min 2. Nah masukkan ke sini. Alfa tambah betanya 3 pakai kuadrat min 2 alfa kali betanya min 2. 9 plus 4 berarti 13. Yang ditanya persamaan kuadratnya bro. Kalau akarnya ini sama ini kan, akarnya kan ini sama ini, berarti ini sama ini. Oh berarti akarnya ini sama ini udah ketemu ini 13. Nah rumusnya persamaan kuadrat itu X kuadrat min jumlah akar-akar X plus hasil kali akar-akar sama dengan 0 bro. Berarti kita harus mencari J jumlah akar sama K hasil kali akar. Itu kalau ditanya persamaan kuadratnya. Ini kan persamaan kuadrat tuh. Berarti itu. Nah sekarang kita cari J-nya. Jumlah akar. Kan akarnya ini sama ini. Berarti jumlah itu udah min 3/2 dijumlah dengan 13. Samain deh langsung penyebutnya. 13 itu 26/2 ya. Jadinya ini 23/2. Sekarang K-nya hasil kali berarti dikaliin min 3/2 dikali dengan 13 negatif 39/2. Jadi kalau gitu persamaan kuadrat yang kita cari karena J sudah ketemu, K sudah ketemu, masukkan ke rumus X kuadrat min J-nya ini min 23/2 X plus K. K-nya sudah min di sini ya. Min 39/2 sama dengan 0. Jawabannya ini bro. Hanya biar bentuknya bagus ini kita kali sama 2. Kali 2 biar bentuknya bagus bro. Berarti ini 2x kuadrat kali 2 per 2 nya hilang min 23x kali 2 min 39. Ruas kanan juga dikali 2. Kan 0 kali 2 itu tetap 0. Berarti seperti ini. Jadi jawabannya adalah 2x kuadrat min 23x min 39. Mana bro? Oh ini ya. Ya yang C ya. Nah itu. Oke bro. Itu kalau ditanyain persamaan kuadrat berarti harus dicari J sama K. Untuk persamaan kuadrat satu lagi soalnya. Ini yang nomor 4. Akar-akar persamaan ini adalah alfa dan beta. Oke kita uraikan dulu deh. Alfa tambah beta berarti min B per A 3. Alfa kali betanya C per A min 1. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini sama ini. Yang ditanya itu persamaan kuadrat yang akarnya alfa per beta dan
beta per alfa. Ini bisa nggak kita cari langsung bro, alfa per betanya berapa? Nah ini kan sulit ya. Karena ini susah, kita cari langsung alfa per beta berapa, berarti tidak usah kita cari bro, langsung kita ke Ja sama K. Beda sama nomor 3. Ini kan akarnya ini bisa kita cari langsung karena ada rumusnya, min B per C. Ini juga ada rumusnya, makanya kita cari dulu. Kalau dia tidak bisa dicari, berarti kita langsung ke Ja sama K-nya itu. Nah ini, berarti langsung cari Ja-nya. Jumlah akar, oh akarnya ini bro, berarti jumlahkan tuh, alfa per beta dijumlah dengan beta per alfa. Nah di sini perlu kreativitas kita, kan rumusnya belum ada tuh. Samain penyebut caranya bro. Nah gini, alfa beta, oh dikali alfa, berarti kali alfa ini alfa kuadrat, ini kali beta, berarti jadi beta kuadrat. Nah ini kan harus diubah lagi tuh yang atas, alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta per alfa beta. Rumusnya ada di awal ya, itu rumus aljabar bro. Jadi perubahan dari bentuk-bentuk aljabar itu penting dikuasai, karena dia tidak hanya di persamaan kuadrat, mungkin kita akan menjumpai dia di soal yang lain ya, selain persamaan kuadrat. Alfa tambah beta itu 3 kuadrat min 2 alfa kali beta min 1 per min 1, ini hasilnya 9 positif 2 berarti 11 bagi min 1 berarti min 11. Itu Ja-nya. Sekarang kita cari K. Akarnya ini hasil kali kan, berarti yang dikali ini bro, alfa per beta dikali dengan beta per alfa. Oh dikali, ya sudah, alfanya alfa per alfa kan hilang, beta per beta hilang, hasil kalinya 1 bro. Kalau gitu persamaan kuadrat yang kita cari adalah rumusnya X kuadrat min Ja, Ja-nya min 11, min ketemu jadi plus 11, X Ja X plus K, K-nya plus 1. Nah jawabannya itu bro, X kuadrat plus 11X plus 1. Nah yang ini, yang A ya. Oke bro, itu tipe yang kedua. Yang sering juga keluar di ujian nasional masih ada satu tipe lagi, yaitu jenis akar-akar bro. Nah ini dia. Jenis akar-akar itu diketahui dari nilai D. D itu diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Ada beberapa kondisi D. D lebih besar sama dengan 0, lebih besar D0 sama dengan 0, sama kurang D0. D lebih besar sama dengan 0, ini akarnya itu real bro. X1, X2 itu real. Berarti ini juga real. Ini juga real ya. Nah ini kebalikannya ini kan, berarti yang ini tidak real atau imajiner. Nah yang ini X1 X2 nya real dengan X1 berbeda dengan X2, artinya akar-akarnya berbeda. Kalau ini X1 sama X2 itu sama bro. Nah seperti ini. Itu dapatnya dari mana? Sebenarnya dari rumus ini bro. X-nya kan ada 2, X pertama atau kedua, rumus itu kan min B plus minus rumus ABC bro, akar D per 2. Dapatnya dari sini ya. Nah perhatikan ini X-nya itu tergantung kepada akar ini bro, berarti tergantung pada D. Karena kalau D-nya negatif, akar min itu kan tidak ada, makanya dia jadi tidak real bro. Dan seterusnya dapatnya dari sini ya. Oke, soal kita saya ambil dari UN tahun 2012. Persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar real yang berbeda. Real berbeda. Nah, real berbeda berarti D lebih besar dari 0 bro. B kuadrat min 4AC. Harus ketemu mana A, B, C nya. Ini A, kan A X kuadrat plus B X yang pangkat 1 nih koefisiennya namanya B, plus C yang tidak ada X nya namanya C. Ini B kuadrat
B-nya berarti min 2 P min 4 kuadrat min 4 AC, A-nya 2, C-nya P lebih besar dari 0. Nah gini bro, kuadratin min 2 kuadrat berarti 4, berarti P min 4 kuadrat atau P kuadrat. Nah mengkuadratkan itu P kuadrat 2 kali P kali min 4 min 8P 4 kuadrat 16 gitu ya mengkuadratkan itu. Ini min 8P. Oh ini bisa diperkecil bro, bagi 4 deh. Bagi 4 berarti 4 nya hilang, tinggallah P kuadrat min 8P plus 16. Dipisah kurang berarti dibagi 4 juga bro, berarti min 2P. Sederhanakan P kuadrat min 10P plus 16, faktorin ya supaya ketemu pembuat nolnya bro. Nah gini 2 sama 8 min, nah pembuat nolnya ketemu 2 sama 8, letakkan dalam garis bilangan 2 8 tuh yang kanan karena yang lebih besar. Karena tidak ada sama dengan berarti seperti ini bro. Kalau ini ada sama dengan ini harus ditutup ya, harus diarsir penuh ini. Tentukan plus minnya. Caranya bisa diambil sampel. Misal di kanannya 8 9. 9 kurang 2 7 positif. 9 kurang 8 1 positif. Positif kali positif berarti positif. Sini ambil sampel misalnya 5. 5 kurang 2 3 positif, 5 kurang 8 min 3 negatif, plus kali min berarti min. Ini ambil sampel juga plus gini bro. Yang kita ambil yang mana? Lebih besar dari 0 itu artinya positif, berarti yang ke sana sama ke sana. Itu artinya P, ini P ya, P-nya itu di sini bro. Di kiri itu lebih kecil, 2 yang besar. Berarti P lebih kecil dari 2. Terpisah berarti, atau P satunya di sini, di kanan tuh lebih besar, 8 yang kecil ya. P lebih besar dari 8. Jadi jawabannya P kurang dari 2 atau P lebih dari 8 yang B. Oke bro, pelajari 3 tipe soal ini ya. Lihat berulang-ulang supaya kalian makin paham. Kemudian coba deh soal yang sudah saya kerjakan itu kalian kerjakan kembali sudah lancar atau belum. Dan kalau sudah siap, saya sudah sediakan 3 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Kerjakan ya. Tulis jawabannya di kolom komentar bro. Jangan lupa dukung video saya ya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang bro. Siapa tahu video ini bermanfaat buat orang lain. Ya, harapannya video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang bro. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.